Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi video tutorial kita tentang penginputan Erapor SMK versi 706. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat video tentang cara mapping tujuan pembelajaran, baik itu kurikulum K13 atau yang menggunakan kurikulum Merdeka. Pertama-tama, kita login terlebih dahulu dengan menggunakan user dan password yang sudah diberikan oleh admin Erapor masing-masing. Di sini saya menggunakan akun saya. Di sini kita isikan usernya, kemudian bagian bawah ini bagian password, kita isikan passwordnya. Dan jangan sampai salah, tahun pelajaran yang sedang berjalan yaitu 2024-2025 ganjil. Jika misalnya tidak sesuai, silakan klik pada bagian panah yang menghadap ke bawah ini, kemudian disesuaikan dengan tahun ajaran yang sedang berjalan. Setelah selesai kita isi, kemudian kita klik login. Nah, ini adalah tampilan mata pelajaran yang saya ampu atau yang sedang login pada saat ini. Ini adalah mata pelajarannya. Kemudian untuk melakukan mapping tujuan pembelajaran, maka kita klik referensi, kemudian kita klik tujuan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran yang tampil di sini adalah biasanya digabung antara K13 maupun kurikulum Merdeka. Cara membedakannya adalah pada bagian fase atau tingkat. Di sini kalau menggunakan angka 11, 10, 11, 12 berarti itu untuk K13. Jika menggunakan fase E atau F di sini, maka itu adalah kurikulum Merdeka. Kenapa perlu kita membedakan? Karena meskipun kita berhasil melakukan mapping tujuan pembelajaran, tapi jika misalnya K13, tapi kita isi dengan tujuan pembelajaran yang kurikulum Merdeka, maka pada bagian deskripsi tidak akan tampil, sehingga di rapor juga akan kosong. Maka perlu dipastikan bahwa pada saat kita melakukan mapping tujuan pembelajaran, ini sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Dalam hal ini, di sekolah saya berarti untuk kelas 12 menggunakan K13 dan untuk kelas 10 dan kelas 11 menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini saya akan contohkan untuk yang K13 atau yang kelas 12. Cara mappingnya cukup kita cari saja di sini kompetensi dasar yang kita gunakan. Misalnya sebagai contoh di kelas 12 share hosting. Ini share hosting server. Caranya gampang. Kita tinggal mengklik aksi, kemudian klik mapping rombel. Nah, di sini pilih tingkat kelas 12, kemudian pilih rombongan belajar kelas 12 TKJ. Bagi Bapak Ibu guru yang mengampu pelajaran umum, misalnya mengampu beberapa mata pelajaran di satu tingkat, misalnya di kelas 12 ada beberapa rombel. Nah, biasanya jika misalnya kita ingin menambahkan rombel, tinggal klik di sini. Biasanya akan tampil beberapa rombel. Atau bisa disimpan terlebih dahulu, kita simpan. Oke. Misalnya kita ingin menambahkan, nah bisa di sini dipilih tingkatnya, misalnya kelas 12 lagi, kemudian rombel yang berbeda dipilih. Hanya saja karena saya mengajarkan hanya satu rombel, rombongan belajar, maka yang tampil juga hanya satu. Jadi bisa satu kali mapping untuk beberapa mata pelajaran dengan satu tingkatan. Misalnya Bahasa Indonesia, kelas 12 TKJ, kelas 12 TKR, kelas 12 TSM bisa di mapping satu kali di sini. Jika sudah tinggal disimpan. Oke. Begitu pula untuk misalnya kita salah dalam melakukan mappingnya, tinggal cara menghapusnya tinggal klik aksi, kemudian mapping rombel, kemudian kita hapus. Itu cara menghapusnya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita sudah berhasil melakukan mapping? Caranya adalah dengan melihat di sini. Kalau ini sudah ada tulisan kelasnya atau nama rombelnya, berarti mapping kita sudah berhasil. Tapi kalau misalnya kosong seperti ini, berarti belum berhasil. Silahkan di-refresh terlebih dahulu.
seperti ini. Saya cari kembali, share hosting, share. Nah, ini sudah ada ya. Saya sudah berhasil mapping satu kompetensi dasar. Jika misalnya ada beberapa KD yang kita ajarkan, silakan kita cari kembali, baik itu mata pelajaran pengetahuan ataupun keterampilan. Di sini misalnya dedicated hosting server. Maka di sini caranya sama, saya tinggal melakukan aksi mapping, kemudian pilih kelas, kemudian 12 TKJ, kemudian simpan. Oke. Nah, di sini sudah ada tercatat trombelnya, berarti saya sudah berhasil melakukan mapping tujuan pembelajaran untuk kelas 12 yang menggunakan kurikulum K13. Di sini saya hapus saja. Nah, ini sudah, tidak tahu di bagian mana tadi ya. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Nah, bagaimana jika misalnya menggunakan kurikulum Merdeka? Sekarang saya contohkan dengan guru yang berbeda. Saya login terlebih dahulu. Sama di tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya misalnya. Ini sudah ada yang di mapping ya. Nah, caranya sama ya. Tinggal kita cari misalnya capaian pembelajarannya apa, misalnya ekonomi bisnis. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita klik aksi, kemudian mapping rombel, kemudian kita pilih tingkatannya. Nah, kelas 11. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah ada rombelnya tertulis, berarti sudah berhasil. Kalau tidak ada di sini, padahal sudah di mapping, coba di refresh dulu. Jika masih tidak ada, berarti mappingnya baru berhasil. Silakan diulangi dengan cara yang sama seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, masalah yang biasanya muncul adalah ketika misalnya kita akan memapping suatu tujuan pembelajaran, ternyata setelah kita cek di sini, ternyata tujuan pembelajaran, ternyata capaian pembelajaran yang akan kita gunakan itu misalnya tidak ada. Setelah kita juga melakukan pencarian dan tetap kita tidak menemukan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, yang kita lakukan adalah misalnya untuk kurikulum Merdeka, maka kita tambahkannya di capaian pembelajaran. Untuk kurikulum K13, kita menambahkannya di bagian kompetensi dasar. Caranya kurang lebih sama. Khusus untuk yang kompetensi dasar, biasanya sebenarnya semua isiannya harusnya sebenarnya sudah ada. Cuma biasanya di sini statusnya nonaktif. Silahkan dicari saja di sini, kemudian diaktifkan. Yang sering tidak ada adalah capaian pembelajaran untuk kurikulum Merdeka. Kalau yang kompetensi dasar kurikulum ke-13 biasanya sih selalunya ada. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, nah bisa ditambahkan dan caranya sama dengan menambahkan capaian pembelajaran. Nah, pertama-tama untuk menambahkannya, kita buka terlebih dahulu capaian pembelajaran untuk SMK, itu bisa di-download. Di Erapor juga ada, kita bisa membuka di bagian pusat unduhan. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran. Kalau misalnya ada update, silakan dicari di internet capaian pembelajaran terbaru. Nah, sekarang saya kembali ke sini untuk menambahkan capaian pembelajaran. Asumsinya kita sudah mendownload tadi capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, sekarang kita klik tambah data, kemudian kita pilih tingkat kelas, apakah kelas 10 atau kelas 11 yang telah menggunakan kurikulum Merdeka yang akan kita tambahkan CP-nya. Kita pilih misalnya kelas 11.
kemudian rombongan belajarnya kelas berapa, 10, 11 MP, kemudian mata pelajarannya, mata pelajaran misalnya manajemen perkantoran. Nah, kita kita buka elemennya sebagai contoh di sini. Sebagai contoh misalnya saya mau menambahkan sebuah elemen teknologi perkantoran. Nah, sekarang saya ke capaian pembelajaran ini karena sebelumnya saya sudah capaian pembelajaran ini. Nah, tinggal saya cari teknologi kantor atau silakan cari jurusan kita masing-masing. Misalnya untuk eh, jurusan teknik komputer dan jaringan, berarti di sini juga harusnya elemennya sudah tersedia di bagian ini, di bagian D, capaian pembelajaran. Di sini ada elemen. Nah, elemen ini yang akan kita copy masuk ke dalam Erapor. Misalnya tadi teknologi kantor. Sekarang tinggal kita copy, kemudian kita paste pada bagian sini elemen. Nah, saya tambahkan X karena ini sebenarnya sudah ada. Kemudian deskripsinya tinggal kita copy saja dari sini. Nah, kita copy. Kemudian kita pastekan di bagian deskripsi capaian kompetensi. Jadi ini capaian kompetensi. Nah, ini harus diperbaiki dulu ya. Di delete-delete dan seterusnya. Nah, diperbaiki sampai betul-betul rapi. Ini karena saya mengkopinya dari PDF langsung, makanya seperti ini. Nah, ini kita sudah perbaiki. Nah, kita tinggal saya tambahkan X untuk menandai saja. Kita tinggal simpan. Nah, sampai di sini tadi capaian pembelajaran, maaf, elemen capaian pembelajarannya sudah kita tambahkan. Di sini tadi ada X teknologi kantor, kemudian ada X pada fase. Ini sebenarnya sudah ada. Yang intinya teknologi kantor yang tadi kita tambahkan, yang X teknologi kantor ini sudah ada dan sudah ada juga deskripsinya berupa capaian pembelajaran atau capaian kompetensi. Nah, jika sudah ditambahkan pada bagian capaian pembelajaran, kita kembali ke tujuan pembelajaran. Di sini kita klik tambah data, kemudian kita pilih tingkat kelas. Tadi kelas 11, kemudian pilih rombongan belajarnya, harus sama dengan tadi yang kita tambahkan di capaian pembelajaran ya. Kemudian mata pelajarannya manajemen perkantoran. Nah, di sini kita pilih capaian pembelajaran yang tadi kita sudah tambahkan. Tadi ada X di awalnya ya, yang tadi. Nah, kita pilih ini. Nah, eh, setelah kita memilih, tinggal kita unduh template-nya. Ini sudah berhasil kita unduh. Ini halamannya tidak usah kita tutup. Kita masuk saja dulu ke mencari. Tadi kita downloadnya di bagian mana? Nah, setelah kita berhasil mengunduh atau mendownload, nah kita lihat cari yang sudah kita download di mana tanpa kita menutup halaman ini. Kita cari, biasanya ada di halaman download. Nah, sekarang kita cari tadi ini ada ya. Ini, kemudian kita buka. Kemudian kita isi tujuan pembelajarannya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan
mapping mulai dari CP, kemudian ke TP dan ATP, dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang kemudian diisikan di sini. Berapa tujuan pembelajaran yang kita isikan, itu pula ya jumlah yang akan tampil pada tujuan pembelajaran. Misalnya TP1, TP2, TP3, dan seterusnya. Kemudian kita save, simpan. Nah, setelah itu kita kembali lagi halaman tadi ke halaman tadi. Ini kita browse, kemudian upload tadi file Excel yang tadi berisi tujuan pembelajaran. Kita klik browse, kemudian kita upload yang ini. Karena ini tadi yang kita isi dan kita simpan. Tujuan pembelajarannya ada 3. Kita open. Nah, jika berhasil, maka di sini sudah akan muncul 3 TP seperti yang kita isikan tadi. Dengan capaian pembelajaran teknologi kantor. Ini tadi ya, teknologi kantor. Nah, silakan Bapak Ibu membuat tujuan pembelajarannya masing-masing. Untuk kompetensi dasar kurikulum K13 kurang lebih caranya sama. Nah, saya mencoba menggunakan akun yang lain untuk mempraktekkan cara menambahkan tujuan pembelajaran di mana di sini tidak terdapat KD-nya. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu, kita cari terlebih dahulu di bagian sini apakah tujuan pembelajarannya sudah ada atau belum. Jika belum ada, coba kita cek di kompetensi dasar. Nah, kita pastikan di sini KD yang akan kita gunakan. Biasanya sih KD-nya ada kalau yang ke-13. Kalaupun tidak ada, tinggal kita klik tambah data. Pilih tingkat kelas yang menggunakan kurikulum K13. Pilih rombelnya, mata pelajarannya. Kemudian pilih aspek pengetahuannya, pengetahuan, aspek atau keterampilan. Misalnya pengetahuan. Nah, di sini kita menambahkan menggunakan kode ya. Angka 3 itu mewakili untuk pengetahuan, kemudian angka 4 mewakili untuk yang keterampilan. Terus di belakangnya ada X. X itu adalah angka urutan dari kompetensi dasar yang sudah ada. Bagaimana cara kita melihat kompetensi dasar yang sudah ada? Kita tinggal melihat di bagian sini. Misalnya kita tampilkan semua 100 ya. Nah, di sini kodenya ada 3.19 dan seterusnya. Ini harusnya tidak perlu ada tulisannya ya. Langsung kodenya saja. Misalnya 4 titik berapa. Nah, kita cari 4 titik berapa yang paling ujung. Misalnya berapa ya ini? Kalau tidak salah 4.19 yang terakhir. Kita cek saja 4 titik berapa. Sama dengan 3-nya juga kita cek. Ya, di sini kita asumsikan yang terakhir adalah 4.19. Berarti yang kita tambahkan nanti adalah 4.20 kalau keterampilan. Dan ini K3.19 untuk pengetahuan, berarti nanti kita tambahkannya 3.20. Sekarang kita coba saja tambahkan. Tambah data. Pilih tingkatnya yang menggunakan kurikulum K13. Administrasi sistem jaringan, penilaian pengetahuan. Tadi kan 3.19 terakhir, maka untuk pengetahuan kita isi 3.20. Kemudian setelah mengisikan kodenya, nah kita isikan deskripsi kompetensi dasarnya. Ini membahas tentang apa? Silakan Bapak Ibu lebih tahu apa yang ditambahkan. Saya contohkan saya di sini SSS. Nah, di sini jika berhasil, maka kode dan deskripsinya sudah ada. Tapi sekedar saran, lebih baik kita mencari terlebih dahulu di sini. Jangan sampai ada tapi
agak jauh. Jadi kita cari dulu kata kuncinya, karena biasanya sih kalau untuk kompetensi dasar biasanya sudah lengkap. Nah, jika sudah kita tambahkan seperti ini, kita kembali ke tujuan pembelajaran. Kita tambahkan, klik tambah, kemudian pilih kelas yang menggunakannya tadi, kurikulum K13, kelas 12, administrasi sistem jaring, mata pelajarannya harus sama, kemudian kita pilih kompetensinya, pengetahuan tadi ya. Kemudian, nah kita cari yang sudah kita tambah. Ini tadi yang SSSS yang saya tambahkan. Saya pilih. Nah, sekarang caranya sama dengan capaian pembelajaran tadi, yaitu kita unduh template-nya, kita unduh, kemudian bisa langsung dibuka di sini atau bisa juga kita masuk terlebih dahulu di sini. Ini yang baru tadi ya. Nah, kalau ada seperti ini kita klik enable editing. Nanti kita tinggal tambah TP K13.1. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu memiliki arsip masing-masing untuk tujuan pembelajarannya. TP K13 2. Nah, ini contoh saja, 2 saja ya. Kita simpan. Kita kembali ke halaman tadi, kemudian melakukan upload. Ini tadi yang poin itu. Oke, open. Nah, di sini sudah otomatis bertambah dan otomatis juga sudah termapping. Oke, saya kira cukup jelas Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa diikuti dan dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.